Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya di Joko Vlog. Ya, di sini saya mau merestorasi sebuah sound system, teman-teman, yang namanya crossover ya, crossover rakitan. Jadi ini korosi ya, teman-teman. Mau saya restorasi. Oke, saya bongkar dulu semuanya, teman-teman. Saya bongkar semuanya. Kemudian di situ kan modelnya ini sebenarnya bukan box asli ya, bukan box crossover. Ini teman bisa melihat itu ada korosinya. Nah, ini saya amplas dulu korosinya. Kemudian ini saya sikat, jadi itu hanya tempelan. Sebenarnya ini adalah box parametrik, tapi saya ubah menjadi box crossover ya, karena ya cuma hobi seneng-seneng saja menggunakan box-box yang murah meriah. Oke, itu saya bersihkan pakai air ya, karena itu kan pakai stiker, teman-teman. Kemudian saya desain. Ini desainnya sudah jadi, saya print. Nah, ini kertasnya menggunakan kertas stiker, teman-teman. Kemudian tintanya menggunakan tinta art paper. Printernya harus Epson. Kenapa? Supaya nanti kalau menggunakan tinta art paper itu tahan air. Ini menggunakan printer Epson ya. Jadi ini tintanya bukan tinta biasa, teman-teman. Kalau tinta biasa nanti tidak awet. Mungkin 3 bulan, 6 bulan itu akan pudar. Karena ini menggunakan printer Epson, tintanya dikasih tinta art paper, maka tintanya tahan air ya. Jadi kalau tinta ini dimasukkan ke air 1 hari 1 malam itu tidak akan pudar. Nah, ini tintanya udah dimodifikasi ya, teman-teman. Ini kertasnya menggunakan kertas stiker. Nah, ini saya print lagi. Jadi karena ukurannya panjang dan kertas stiker itu hanya A4, maka ini saya potong jadi 2 menggunakan aplikasi Corel Draw. Jadi desainnya ini semuanya menggunakan Corel Draw. Jadi saya potong per A4. Nah, sebenarnya ada teknik atau ada caranya, teman-teman. Nah, teman-teman nanti kalau mau minta desainnya ini boleh ya. Nanti sampaikan saja, nanti ada di kolom deskripsi. Nah, ini modelnya saya kasih yang namanya laminasi. Laminasinya laminasi glossy. Laminasi itu kertasnya dilapisi apa itu namanya? Plastik ya, supaya nanti kertasnya kalau kena air itu jadi lebih tahan air ya. Tintanya tahan air, tapi kalau kertasnya nggak dilaminasi ya sama saja nanti ambrol ya. Tintanya masih nempel, tapi kertasnya itu nanti rusak karena kena air atau lembab. Nah, dengan menggunakan ditambahkan apa itu namanya laminasi ini, harapannya itu akan tahan air, tahan cipratan, tahan kelembapan, sehingga kertasnya akan jauh semakin kuat ya, teman-teman. Nah, proses laminasinya seperti ini, seperti laminasi foto, teman-teman. Nah, beres kan? Nah, setelah itu ya, teman-teman, itu teman-teman potong saja ya, potong menggunakan gunting biasa. Jadi teman-teman nggak usah nyablon, lebih praktis. Nah, ini sudah saya ukur kira-kira ya, saya potong menggunakan gunting biasa, teman-teman. Langsung saya kletek gitu ya, karena itu kan stiker ya, tinggal dikletek aja. Itu saya lepas dulu, teman-teman, yang depan itu saya lepas dulu. Nah, itu saya tempel, mohon maaf mungkin tidak saya lihatkan karena itu harus saya terawang lubangnya supaya nanti bisa pas. Tapi intinya nanti itu hanya ditempel aja. Gimana caranya, teman-teman ya? Kalau saya biasanya saya terawang, kemudian saya tempel. Nah, ini saya tekan-tekan menggunakan alat penekan. Ini saya potong lagi yang satunya. Jadi ini sebenarnya disambung ya, teman-teman. Nanti nggak terlalu kelihatan loh, teman-teman, kalau dari jarak jauh ya. Nggak terlalu kelihatan, serius. Dan hasilnya juga bagus seperti sablon, warna-warni ya, karena saya sendiri itu seneng yang warnanya itu warna-warni, teman-teman. Jadi warna-warni itu bisa saya gunakan untuk mengkategorikan tombol ya, ini mana yang kiri mana yang kanan gitu ya, karena ini kan 2 channel, teman-teman. Channel 1 mana, channel 2 mana. Nah, ini sisa dari kertasnya dipotong saja, pastikan menggunakan cutter yang apa, baru ya, jangan yang tajam maksudnya. Ini saya lubangi,
Karena tadi sudah dilubangi, maka ngelubangi kertasnya itu lubangilah menggunakan ujung dari cutter. Nah, pastikan cutternya masih cutter yang kondisi baru ya, tidak tumpul ya, dalam artian tidak tumpul. Nah, sehingga dalam proses pelubangan itu teman-teman akan jauh lebih mudah, jadi tidak menyobek kertas. Nah, setelah itu depan sudah beres, tinggal yang belakang. Nah, yang depan mungkin saya pasang dulu. Ya, ini saya pasang dudukannya. Oke, ini sudah kelihatan bagus ya teman-teman. Jadi korosinya sudah ketutup dengan kertas. Itulah teman-teman cara mudahnya saya menghemat banyak anggaran. Jadi tidak harus saya ganti casing nih ya. Kemudian yang belakang itu juga sama dengan cara yang sama. Saya potong kertas stikernya. Kemudian ini saya tempel teman-teman. Ya, saya kletek dulu itu. Nah, ini saya menggunakan senter teman-teman. Lubangnya itu saya kasih center sehingga nanti kelihatan lubangnya mana. Nah, seperti itu. Kemudian saya kletek itu ya teman-teman. Nah, memang teman-teman harus telaten ini ya masangnya. Nah, itu lubangnya kelihatan. Nah, itu dipaskan. Kemudian ditekan, mungkin butuh beberapa kali percobaan. Nah, ini kalau sudah nempel, teman-teman bisa tekan sekuat-kuatnya. Semakin teman-teman ngepresnya kuat ya, maka lemnya itu akan kencang banget ya nempelnya. Nah, ini saya ulang beberapa kali. Nah, ini saya tekan nih kalau sudah yakin. Ini kuat banget teman-teman ya. Karena saya sudah mencoba, saya pernah membuat mixer menggunakan stiker. Tempelannya luar biasa. Nah, ini teman-teman selanjutnya yang sebelah kanan dengan cara yang sama teman-teman. Ya, tinggal ditempel juga, bawahnya dikasih center untuk melihat lubang. Nah, tuh kan keren kan? Mantap jiwa. Nah, tinggal dipotong. Nah, yang bawah ini bisa ditekuk ya, biar jauh lebih kuat gigitannya. Nah, tinggal nanti dilubangi dengan cara yang sama menggunakan cutter teman-teman. Untuk tempat soket outputnya ya. Nah, tampilannya cukup rapi, dipandang mata juga enak teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, tinggal tempel aja, kita masukkan. Ini mungkin saya sepertinya salah dalam memasang crossover, jadi sebaiknya PCB-nya terakhir. Jadi harusnya konektor belakang dulu supaya nanti tahu mana yang low, mana yang mid low, mana yang middle, mana yang high gitu ya. Kalau ditempel seperti ini agak kesulitan karena saya lupa tidak saya tulis mana yang low, mana yang mid gitu ya. Akhirnya nih saya bongkar kembali teman. Nah, saya bongkar, saya pasang lagi untuk mencocokkan mana yang low, mana yang mid high dan seterusnya ya. Nah, kalau sudah oke, kita pasang. Karena ini crossovernya bisa dual channel, bisa single channel, bisa 3 way, bisa 2 way teman-teman. Nah, ini hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, tinggal pasang. Nah, ini hasilnya. Mantap jiwa teman-teman. Teman-teman bisa melihat itu ya. Dari belakang. Mantap. Kelihatan rapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.